Perkenalkan, nama saya Noberta Nete Manuriwu dengan NIM 23190040. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan pengertian struktur modal. Struktur modal adalah kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Tujuannya adalah memastikan perusahaan memiliki keseimbangan optimal antara utang dan modal sendiri untuk meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Komponen struktur modal yang pertama ada modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik atau laba yang ditahan. Yang kedua ada utang, dana yang diperoleh dari pinjaman obligasi atau instrumen utang lainnya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, biaya modal, yaitu memahami biaya modal utang dan ekuitas serta bagaimana keduanya mempengaruhi keputusan pembiayaan. Yang kedua ada risiko. Tingkat risiko ini yang dihadapi perusahaan untuk mempengaruhi pilihan antara utang dan ekuitas. Yang ketiga adalah kondisi pasar. Fluktuasi di pasar keuangan dapat mempengaruhi biaya dan ketersediaan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori struktur modal. Teori struktur modal terbagi atas 3, yaitu yang pertama teori Modigliani-Miller, yang kedua trade-off theory, yang ketiga pecking order theory. Yang pertama teori Modigliani-Miller, yaitu menjelaskan bahwa teori pasar sempurna struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, trade-off theory menyatakan bahwa perusahaan harus menyimbangkan antara manfaat pajak dari utang dan biaya kebangkrutan. Yang ketiga, pecking order theory menunjukkan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan sumber dana internal sebelum mencari utang dan ekuitas baru. Yang berikut adalah analisis struktur modal. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas, mengukur proporsi utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang kedua, weighted average cost of capital atau menghitung biaya rata-rata dari semua sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut implikasi keputusan pembiayaan. Ada 2. Yang pertama, pengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagaimana keputusan struktur modal dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Yang kedua, strategi pembiayaan. Alternatif strategi pembiayaan seperti penerbitan saham atau obligasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat membuat utang menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan mungkin lebih memilih untuk menggunakan ekuitas daripada utang. Yang kedua, stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil cenderung lebih mampu mengambil utang karena mereka memiliki arus kas yang cukup untuk membayar bunga. Yang ketiga, struktur aktiva. Komposisi aktiva perusahaan, terutama proporsi aktiva tetap, dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman. Semakin besar proporsi aktiva tetap, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menggunakan utang. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang keempat, profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai operasionalnya dengan laba ditahan, mengurangi ketergantungan pada utang. Yang kelima, resiko bisnis. Perusahaan dengan resiko bisnis tinggi akan cenderung menghindari utang untuk mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Yang keenam, ukuran perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki akses lebih mudah ke pasar modal dan dapat memperoleh utang dengan syarat yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Yang ketujuh, kondisi pasar modal. Ketersediaan dan kondisi pasar modal juga mempengaruhi keputusan struktur modal, terutama dalam hal biaya dan aksesibilitas, utang dan ekuitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kedelapan, sikap manajemen. Kebijakan dan prevensi manajemen dalam pengelolaan risiko dan penggunaan sumber dana juga berperan penting dalam menentukan struktur modal. Kesembilan, fleksibilitas keuangan.
yaitu di mana kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan keuangan juga menjadi faktor penentu dalam struktur modal. Yang ke-10, kondisi ekonomi makro, yaitu faktor-faktor eksternal seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan struktural modal suatu perusahaan. Jadi memahami faktor-faktor ini sangatlah penting bagi manajemen dalam merumuskan strategi pembiayaan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan